Masih di materi ke-7, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang cakapan atau dialog. Ada yang mengatakan bahwa sarana primer drama adalah cakapan atau dialog. Berbeda dengan prosa fiksi yang lebih mengutamakan paparan atau naratif ya. Kenapa saya menggunakan istilah cakapan? Ini untuk memudahkan pemahaman kita daripada menggunakan dialog. Istilah cakap berarti omong atau bicara. Bercakap-cakap berarti omong-omong atau berbicara. Cakapan adalah omongan. Dalam drama, cakapan terdiri atas dua ya. Cakapan dengan diri sendiri yang kita kenal dengan istilah monolog, dan juga cakapan dengan dua orang atau lebih tokoh itu dinamakan dialog. Jadi tahu ya alasan kenapa saya lebih menggunakan istilah cakapan. Lalu ada beberapa istilah sebagai pembuka segmen kali ini, maka kita akan coba membedah satu persatu ya. Monolog itu terdiri atas beberapa ya. Yang pertama adalah monolog atau berbicara dengan diri sendiri dengan membicarakan hal-hal yang telah lampau. Ada juga istilah sampingan, yaitu berbicara dengan diri sendiri ditujukan untuk pembaca atau penonton. Biasanya ini terjadi di pertunjukan-pertunjukan tradisional, misalnya di lenong dan lain sebagainya. Biasanya dalam sebuah tontonan, misalnya dalam pertunjukan teater, seorang tokoh sebenarnya dia ngomong ke dirinya sendiri. Tetapi karena apa yang dia omongkan itu mempunyai power yang kuat, maka penonton juga ikut mendengar. Nah, itu yang dimaksud dengan aside. Misalnya dialognya begini, apa yang harus aku lakukan ketika Rama ternyata pergi meninggalkanku. Itu sebagai contoh aja ya. Terus kemudian ada juga istilah soliloquy ya. Soliloquy ini mungkin adalah lawan dari kata monolog ya, karena dia berbicara pada diri sendiri tetapi membicarakan hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang belum terjadi. Ada istilah lain selain itu, ada monodrama atau monoplay ya. Pertunjukan yang disajikan oleh seorang tokoh saja. Sedangkan ada lagi monolog dramatik atau kata-kata yang mengungkapkan keadaan jiwa yang bergerak dalam diri tokoh yang mengalami situasi dramatik. Kadang walaupun dalam drama yang bukan monolog atau bukan terdiri hanya satu peran, biasanya kadang kan di tengah-tengah pertunjukan ada monolog panjang dari salah seorang tokoh. Nah, itu yang dimaksud dengan monolog dramatik. Salah satunya. Selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan cakapan dalam sebuah teks drama. Misalnya, melalui cakapan, rangkaian peristiwa dalam drama akan bergerak. Berbeda dengan prosa ya, karena di prosa itu kan cerita bergerak melalui paparan. Sedangkan dalam drama biasanya cerita akan bergerak dari satu peristiwa ke peristiwa lain melalui dialog dan juga acting dari aktornya. Melalui dialog juga akan menentukan warna dari drama yang dimaui. Misalnya cakapan panjang atau pendek, puitis, lugas, keseharian seperti itu, atau dialog-dialog yang menyamatkan dialek-dialek kedaerahan. Misalnya dalam satu drama sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi untuk menimbulkan efek tertentu maka menggunakan dialek tertentu. Melalui dialog pula estetis atau tidak estetis sebuah drama dimungkinkan. Ya, karena permainan bahasa dalam drama adalah dialog ya. Jadi para pengarang bisa saja melatih atau mengekspresikan semangat estetikanya melalui dialog. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah penggunaan dialog dengan gaya bahasa tertentu dapat menandakan bahwa drama tersebut juga estetis? Ya, jawabannya bisa iya atau tidak ya, tergantung dari perspektif apa kita dalam menilainya. Masalahnya, estetis atau tidak estetis sebuah drama tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Ia merupakan satu kesatuan yang jalin menjalin.
Sampai di sini dulu, kita bertemu pada segmen berikutnya. Dah.